Sevel. How are you today? Teacher Nani hope all of you still healthy at your home. Okay, today we want to continue our topic thematic. So, prepare yourself and prepare your book too. But before we start our lesson, we want to pray first. Our Father in the heaven, we say thank you for your blessing, for your kindness, for your love in our life. Jesus, now we want to continue our lesson. Please bless us, open our heart and our mind so we can understand what teacher explained to us. In the name of Jesus Christ, we have prayed to you. Amen. Topik kita selanjutnya yaitu tentang siklus air. Air merupakan sumber kehidupan di bumi. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga seperti makan, minum, memasak, mandi, mencuci piring, mencuci baju, dan lainnya. Kemudian dalam bidang pertanian, industri, dan juga pembangkit listrik. Contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup, yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan tersimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Air mengalir dan memenuhi sungai, danau, dan laut yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Air menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Kira-kira pernah nggak kalian berpikir mengapa air tidak akan habis walau kita sering menggunakannya? Nah, air yang ada di permukaan bumi selalu tetap atau tidak akan habis karena mengalami siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air yaitu proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Pada topik kali ini ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi artinya adalah penguapan. Kemudian kondensasi. Kondensasi ini yaitu pengembunan. Dan yang terakhir yaitu presipitasi atau yang dikenal dengan hujan. Nah, sekarang kita lihat untuk evaporasi atau penguapan. Air di permukaan bumi seperti di danau, di sungai, di laut, di waduk, ataupun di bendungan akan mengalami penguapan karena panas matahari. Uap air akan menuju ke atmosfer bumi. Semakin panas sinar matahari seperti musim kemarau, maka uap air akan semakin banyak menuju ke atmosfer. Nah, uap air tadi akan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi ataupun pengembunan. Uap air yang tadi mengalami pengembunan dan akan membentuk awan-awan. Nah, selanjutnya awan yang tebal dan awan yang gelap akan mengalami presipitasi atau hujan. Awan yang semakin tebal akan mengandung banyak titik-titik air dan terjatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan ataupun salju. Kemudian aliran air dari hujan atau salju tadi akan mencair dan bergerak menuju danau atau lautan. Sebagian air akan bergerak ke pori-pori tanah dan merembes ke dalam tanah atau yang kita kenal dengan istilah infiltrasi. Kemudian tanah tersebut membawa air tanah kembali ke laut. Dan tugas kamu yaitu kerjakan halaman 6 dan 7
nomor 1 sampai nomor 3. Kamu boleh tulis di notebook dan di textbook. Kalau kamu tulis di notebook, soalnya nggak usah ditulis. Kemudian kirimkan ke masing-masing teacher kamu. Okay, students, only that our lesson for today. Don't forget to write down our lesson today into your notebook. Okay, Teacher Nani say bye-bye. See you on next time. God bless you.